Ini Gazzetta dello Sport kemarin membuat artikel tentang bursa transfer Inter dengan judul Winter Revolution. Wah, ini judulnya aja udah bombastis banget ya, bahwa Inter akan melakukan revolusi pembelian pemain di bursa transfer musim dingin. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Mulai terasa jenuh ya, terasa membosankan, gak ada pertandingan Inter. Sekarang atmosfernya lebih ke arah Piala Dunia, menjelang Piala Dunia. Tapi tenang aja, gue akan tetap ngebahas tentang Inter. Gue akan tetap memberikan kabar-kabar terbaru tentang klub favorit kita bersama. Ini di beberapa hari terakhir gue cek di media-media Italia, tidak begitu banyak kabar sebetulnya tentang Inter. Tapi ada satu yang cukup menohok teman-teman, dari Tuttosport. Di sini diberitakan bahwa Zhang saat ini berada di urutan 514 orang terkaya di China. Ketika dia pertama kali membeli Inter, Zhang ada di urutan ke-9 orang terkaya di Cina. Kekayaan Zhang sekarang berkurang sekitar 13 triliun. Ya ampun, ini gimana ceritanya kita mau beli pemain? Ini menjelang Januari pasti yang hot adalah berita-berita tentang bursa transfer. Kabar ini semakin mengkonfirmasi keyakinan gue bahwa Zhang sudah waktunya pergi. Kita nggak bisa dikelola oleh pemilik yang kekayaannya berkurang. Ini gimana mau bersaing Scudetto, gimana mau beli pemain supaya kita bisa bersaing di Liga Champion. Tapi bener deh, ini sekarang kan akhir tahun ya, menjelang bursa transfer musim dingin. Udah pasti berita-beritanya tentang transfer, tentang jual beli pemain. Sementara kalau duit kita kurang, aduh, gue baca berita tentang gosip transfer aja udah malas. Ini Gazzetta dello Sport kemarin membuat artikel tentang bursa transfer Inter dengan judul Winter Revolution. Wah, ini judulnya aja udah bombastis banget ya, bahwa Inter akan melakukan revolusi pembelian pemain di bursa transfer musim dingin. Menurut Gazzetta dello Sport, di bulan Januari nanti Inter mengincar 3 pemain. Ada Carlos Alcaraz, kemudian ada Jesus Vazquez, dan yang terakhir Thuram. Carlos Alcaraz ini diproyeksikan untuk menggantikan Gagliardini. Saat ini Gagliardini sedang didekati oleh Monza dan Cremonese. Carlos Alcaraz usianya masih 19 tahun. Wah, lebih muda dibandingkan Aslani, lebih muda dibandingkan Belanova. Padahal Aslani Belanova punya pengalaman main di Serie A dan sampai saat ini masih jadi pemain cadangan. Masih sedikit sekali mendapatkan kesempatan. Gimana sih Carlos Alcaraz nih? Tapi yang menarik dari Carlos Alcaraz ini adalah dia berasal dari Racing. Terakhir kali kita beli pemain dari Racing adalah Lautaro Martinez, sukses berat. Harganya Alcaraz cukup tinggi teman-teman untuk ukuran pemain muda dan berasal dari luar Italia, 12 juta. Oleh karenanya Inter menawarkan Colidio untuk tuker tambah. Untuk Alcaraz sendiri posisi naturalnya adalah central midfielder, tapi dia beberapa kali dimainkan juga di attacking midfielder dan right winger. Jadi tengah, depan, kanan. Jadi persis banget Barella. Makanya nggak heran dia diplotting untuk penggantinya Gagliardini. Karena untuk komposisi lini tengah kita saat ini kan yang kurang memang backupnya Barella kan ya. Kalau di sisi kiri udah ada Mkhitaryan Çalhanoğlu, di tengah sudah ada Brozovic Aslani, bahkan Çalhanoğlu udah bisa. Nah, yang di sisi kanan itu Barella kurang punya backup yang sepadan. Kemudian incaran Inter yang kedua menurut Gazzetta dello Sport nih dalam rangka Winter Revolution, yaitu Jesus Vazquez, bek kiri muda dari Valencia. Wah, ini juga sangat mengkhawatirkan. Bisa-bisanya kita mengincar pemain usia 19 tahun dari luar Italia. Sementara saat ini kita punya Belanova dan Aslani tapi belum dimaksimalkan. Jesus Vazquez sendiri diproyeksikan menggantikan Gosens kalau dia memilih keluar. Dan bukan cuma Jesus Vazquez, untuk di sisi kiri Inter punya beberapa target lainnya seperti Borna Sosa, pemain Kroasia, harganya 15 juta tapi punya potensi menjadi lebih mahal tergantung performa dia di Piala Dunia. Lalu ada Alfonso Pedraza. Wah, ini harganya paling mahal 25 juta. Ini mustahil lah. Kemudian ada Remy Bensebaini di harga 8 juta. Dan yang terakhir ada pemain Salernitana, Pasquale Mazzocchi. Wah, itu jelek lah Mazzocchi. Waktu lawan Salernitana gue ngeliat nggak ada istimewa-istimewanya lah dia. Lalu incaran Inter yang berikutnya untuk di bulan Januari nanti ada di lini depan, yaitu Thuram. Sebetulnya Inter ngincar Thuram untuk di bulan Juni karena statusnya free transfer. Tapi kalau nunggu free transfer bisa-bisa kalah rebutan nih, karena Juventus juga ngincar. Sehingga Inter ada kemungkinan menggait Thuram di bulan Januari ini. Dengan asumsi Korea terjual. Saat ini ada beberapa peminat Korea dari Liga Inggris. Tapi kalau gue pribadi, sebetulnya lini yang paling perlu diperbaiki adalah lini belakang. Di Serie A setengah musim ini kita parah banget teman-teman. Kalau main di kandang kita cuma kebobolan 4 gol. Tapi di tandang kita kebobolan 18 gol. Aduh, parah banget. Ada apa dengan Skriniar dan kawan-kawan ini? Dari beberapa media yang gue baca, Inzaghi mempersiapkan beberapa alternatif untuk perbaikan di lini belakang. Alternatif yang pertama, Inzaghi akan berusaha selama jeda Piala Dunia ini, selama 45 hari akan
memoles Acerbi, khususnya dari sisi fisik, dengan tujuan nanti ketika Liga sudah dimulai lagi setelah Piala Dunia, Acerbi akan mendapat lebih banyak kesempatan bermain, De Vrij yang akan menjadi cadangan. Halo teman-teman, maaf gue potong sebentar, gue mau promosi, mau ngiklan. Jadi ceritanya gue pingin upgrade komputer supaya bisa main FIFA, main Football Manager, bisa bikin konten main games. Jadi sebelum pertandingan Inter mungkin gue bisa prediksi dulu pakai FIFA atau main bareng temen-temen. Terus bisa eksperimen juga bareng temen-temen jadi pelatih Inter atau pelatih Timnas Indonesia pakai Football Manager ya. Nah menariknya adalah untuk upgrade komputer berarti butuh uang nih. Kalau gue lihat dari harganya sih sekitar 5-10 juta tergantung spesifikasinya. Untuk itu teman-teman gue butuh job buat ngumpulin uang. Jadi bagi teman-teman di sini yang mau gue promosiin usahanya, podcastnya, kontennya, karyanya, apapun melalui YouTube gue, silahkan kontak gue melalui barcode nih yang ada di atas. Lalu harganya berapa? Murah aja. Silahkan teman-teman lihat di layar. Untuk teman-teman yang followers Instagramnya di bawah 5.000, gua kenakan biaya 50.000 aja per konten. Tetapi untuk teman-teman yang followers Instagramnya sudah di atas 5.000, gua kenakan biaya 100.000 per konten. Lalu misalkan nih teman-teman produknya mau dikirim ke tempat gua ya, biar lebih enak promosiinnya, misalkan makanan, minuman atau barang apapun, maka biayanya gua kurangin 25.000. Berarti yang tadinya 50.000 jadi 25.000, yang tadinya 100.000 jadi 75.000. Persis seperti yang teman-teman lihat pada gambar. Atau misalkan di sini teman-teman ada yang mau sukarela nyawer 10.000, 20.000, 100.000, berapapun bisa juga. Silakan sawer gua melalui Saweria atau QRIS, linknya ada pada deskripsi atau pada barcode juga bisa. Terima kasih teman-teman. Itu alternatif versi murahnya. Karena ada alternatif yang versi mahal. Yang kedua yaitu Stefan De Vrij dijual, lalu kita membeli bek muda yang lebih agresif. Saat ini De Vrij sedang diincar oleh Tottenham Hotspur. Conte sangat ingin bereuni kembali dengan Stefan De Vrij. Udahlah, lepas aja Stefan De Vrij, apalagi ke Spurs ya. Jadi di sana dia reuni sama Conte, sama Perisic, dan akan melawan Milan. Jadi gue makin yakin untuk dukung Spurs. Lalu ada gosip lainnya, katanya kita mengincar Jonathan David. Tapi ya udahlah, itu gue anggap angin lalu. Kemudian ada gosip juga kita mengincar Malinovskyi. Wah, kalau Malinovskyi gue masih agak-agak bimbang nih. Gue suka banget sebetulnya Malinovskyi, udah kidal, tendangan jarak jauhnya bagus. Tapi setelah gue lihat-lihat, wah ternyata usianya udah lumayan juga teman-teman, udah tua, 29 tahun. Dan di Atalanta dia musim ini kurang dapat kesempatan. Si Gasperini lebih mempercayakan Pasalic di posisi attacking midfielder, sementara di center midfielder dia juga nggak bisa menggeser Koop Meiners. Tapi gue juga nggak bisa menutup mata begitu aja, karena ini ada statistik untuk pemain tengah di 5 liga besar Eropa. Kalau grafiknya semakin ke atas berarti semakin sering terlibat dalam build up. Kalau semakin ke kanan berarti semakin sering membuat peluang. Ternyata Malinovskyi menjadi salah satu pemain di 5 liga besar Eropa yang cukup banyak membuat peluang. Sementara untuk gelandang Inter sendiri ternyata nggak ada Barella, nggak ada Calhanoglu. Yang ada justru Mkhitaryan. Mkhitaryan agak ke atas nih. Dia terlibat cukup banyak dalam hal build up. Nah kalau dari statistik ini berarti Malinovskyi memiliki hal yang tidak dimiliki oleh gelandang Inter lainnya. Tapi kalau bisa memilih pemain tengah yang dibutuhkan Inter saat ini, menurut gua penggantinya Gagliardini sih. Lebih ke arah box to box midfielder, dan kalau bisa yang tinggi ya, yang tower, biar bisa bantu sundul-sundul kayak Vecino dulu. Tapi isu bursa transfer ini bisa jadi cuma isapan jempol belaka kalau pemilik kita kere, nggak punya uang. Ini bisa membangkitkan rasa trauma gua tentang proses transfer Dybala sama Bremer yang berkepanjangan dan ujung-ujungnya direbut oleh rival. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Posisi apa yang sebaiknya diperbaiki, lalu sebaiknya kita ngejual siapa dan membeli siapa yang paling realistis? Kalau gua yang pertama lini belakang, menurut gua jual aja De Vrij, lalu cari back muda yang lebih gesit, lalu lepas aja Gosens. Ya udahlah, mau gimana lagi, Gosens gak cocok dengan skema kita. Lalu beli pemain dengan budget yang kita miliki, dengan karakter seperti Di Marco. Lalu yang terakhir beli penyerang, itu wajib banget, nggak mungkin sisa musim ini kita bergantung terus sama Lautaro dan Dzeko. Terakhir teman-teman, ini ada statistik yang sangat amat menarik. Pemain di 5 liga besar Eropa dengan minimum bermain 600 menit, siapa yang paling jago dalam memberikan umpan ke lini depan, dan siapa yang paling jago mendribble bola, membawa bola ke lini depan. Untuk grafiknya semakin tinggi, semakin ke atas berarti semakin sering dribble nyerang nih, membawa bola ke arah depan. Sementara kalau grafiknya makin ke kanan berarti makin sering memberikan umpan ke depan. Dan yang bikin statistik ini menjadi menarik adalah adanya nama Bastoni, gokil, back yang sering menjadi penghubung lini depan, sering memberikan bola ke depan. Oke deh teman-teman, sekian dulu untuk cerewetan Inter hari ini. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.